Namaku Nurayati Afrida Salsabila, mahasiswa Ilmu Lingkungan. Nah, di sini saya ingin kasih tahu kalian apa sih tradisi nyandraan kali itu dan di mana letaknya. Di sini, Sendang Gede, di daerah Kandri. Oke guys, yuk ikut lagi. Sekarang kami mulai untuk wawancara terlebih dahulu. Sebelumnya, Bapak dengan Bapak siapa nggih Pak? Mas Duki. Mas Duki. Di sini Bapak sebagai sesepuh wonten nggih. Niat saya untuk mewawancarai Bapak terkait masalah tradisi nyandraan kali. Wonten nggih Pak. Untuk nyandraan kali sendiri itu tradisi ini sampun mulai tahun pinten? No. Sekarang saya udah 54 tahun. Yuswa napa? Karena kuno kan kita kuno. Oh, nggih. Cuman kegiatan nyandraan dahulu dengan sekarang beda. Oh, mantap. Kalau dulu tuh hanya sendang, terus bapak-bapak bersih sendang, semua sendang yang ada di kampus ini. Terus ibunya nanti ngantar makanan, terus habis itu nanti makan bersama. Jono sejarah adanya Sendang Gede. Di Sendang Gede itu dulunya sejarahnya itu hanya sendang biasa kecil, terus ada sumber mata air yang besar, yaitu sebesar gandang. Gandang itu yang tempat nanam nasi yang besar itu. Niku tingginya sekali diameternya sak niku nggih Pak. Kalau tingginya gandang itu kan 1 meter lebih ya. Nggih. Terus lebarnya itu sekitar ya diameternya 50-an lah. Jadi segini Lumayan, nggih. lumayan besar. Dikhawatirkan Semarang itu jadi lautan, akhirnya ditutup sama gong, sama kepala kerbau dan jaga. Terus untuk itu tadi kan ditutup nggih Pak, kali Iya. kepala kerbau, terus kali gong niku nggih. Iya. Nah, itu untuk bertujuan menyumbat air ini Menyumbat tidak keluar air, wonten tidak nggih. keluar. Oh. Untuk inisiatif untuk bisa ditutupi dengan kerbau dan gong ini maksud dan tujuannya ada tertentu atau emang udah Jadi permintaannya seperti itu dari orang-orang sepuh dahulu. Ternyata 3 barang tersebut mempunyai makna yang kuat, luar biasa? filosofinya bagus. Oh, gitu. Ternyata sampai sekarang setelah menjadi desa wisata ini baru teman-teman itu baru nggak kalau filosofinya memang benar-benar, dan setelah desa wisata ini benar-benar terlaksana gitu. Jadi filosofi kenapa kepala kerbau yang ditanam itu karena kepala kerbau itu melambangkan kebodohan. Jadi kalau kebodohan itu harus ditanam dalam dana. Terus yang kedua jadah. Jadah itu identik dengan perekat. Jadi beras ketan itu kalau ditanam itu kan lengket, Nggih. lengket sekali. Dan jadi tumbuh itu kan tambah lengket lagi. Jadi jadah. Jadi dengan adanya seperti itu, kerekatan warga di Kandri ini sangat kuat. Ketiganya gong. Nggih. Jadi gong itu identik dengan suara. Untuk menyuarakan, karena gong itu kan suara yang keras. Jadi biar semua itu terdengar. Dan Kandri alhamdulillah tingkat yang mendengar
prosesi terkait masalah nyandran kalinya sendiri niku sinten mawon Pak ingkang tumut ngonten? Semua Sedaya warga Tandri. tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda Karang Taruna, terus ibu-ibu rumah tangga, karena membawa job deskripsi sendiri. Oke. Kalau boleh tahu ya Pak, waktu acara prosesi nyandran kalinya sendiri itu kan dilakukan oleh seluruh masyarakat Tandri. Nah, itu apakah ada ketentuan pada saat hari H prosesi itu untuk menggunakan pakaian yang sama atau bagaimana nih Pak? Tidak harus. Oh, tidak harus. Tapi kita punya memang punya apa itu? Karena antusias warga itu biasanya per RT punya seragam sendiri-sendiri. Oh, mantap. Bahkan tiap nyadran kali ganti seragam. Oh, gitu. Kegiatan ganti seragam. Nah itulah yang membuat apa itu ternyata warga kita itu tidak miskin. Nggih. Beragam ngonten nggih Pak. Untuk prosesinya sendiri itu apa aja nggih Pak yang ada di dalam nyandran kalinya itu dari tahap awal sampai selesainya itu? Jadi kegiatan awal itu malam ya, mulai dari malam. Sekarang inovasinya itu mulai malam. Malam jam Jadi berapa Pak? sore itu Nggih. mengambil 7 sumber mata air yang ada di Tandri. Terus malamnya jam 7 itu ada kirap. Kirap. Kirap membawa air suci dari Sendang Kidul dibawa ke Sendang Gede. Nah, nanti di apa itu airnya nanti didoakan para tokoh agama yang ada di situ. Tentunya kuncinya juga. Dan nanti paginya prosesi yang bersama penantunan. Kalau malam ya sih tiap orang penantu itu 3 kali. Suci 7 dan nanti dibagi menjadi 18. Dari 7 air suci niku Pak. 18 itu karena apa itu putri 9, putra 9 yang nari. Nah terus paginya nanti dibawa penari untuk nari, juga nanti untuk ditaburkan ke sawah yang ada di sekitar, sawah kebun yang di sekitar. Itu diawali kirap dengan pertama kali Bapak, terus Poro Pujogo, masyarakat RT, ketua RT, ketua RT sama lurah dan camat. Kalau dinas datang ya dengan dinas, DPRD datang sama DPRD, para pejabat-pejabat yang ada di situ. Kebetulan seterusnya nanti ada 3 properti yang tadi para gong sama jaga. Di belakangnya nanti ada dundang. Dundang itu tempat makanan, itu ada tumpeng dan skogong. Bubur pancoan. Terus di belakangnya lagi nanti ada gunungan buah dan sayur dan nasi kuning. Jadi 2 gunungan. Yang ketiga nanti ada gunungan Wengkang. Nah setelah itu nanti di belakangnya semua ibu itu membawa nasi, dibawa di bakul sama daun pisang. Jadi ibunya bawa nasi dan daun pisang. Nah itu nanti ikut. Selebihnya nanti warga umum yang ikut di
tugas orang ikut di situ. Terus sama apa itu? Ya pengikut sama apa hiburan kadang ada yang bawa musiknya pakai terbang, drum band dan lain sebagainya. Dari mana Pak kalau boleh tahu Dari kirapnya? Sendang Kidul sampai Sendang Gede. Nah nanti di sana sudah kegiatan upacara pasrah tinampi, terus dibawa ke Sendang ke bawah, terus nanti terakhir Gembul Bujono. Adanya tradisi nyandran kali itu Pak, dari terdahulu hingga sekarang itu kontribusi terhadap lingkungan sekitar itu bagaimana Pak dengan adanya tradisi ini? Jadi sekarang sudah apa itu terkondisikan. Jadi tidak hanya kegiatan budaya saja, tapi Terus itu kan untuk sosial nih. Terus kalau seumpama dari tradisi nyandran kali sendiri itu terhadap kontribusi sumber mata air yang ada di Sendang Gede dan Sendang Kidul itu bagaimana Pak? Apakah ada kaitannya gitu Pak dengan nyandran kali? kan ini ya, kalau kita setiap hari mandi kan enak. Nggih. Kalau apa itu kita selalu ganti air itu juga enak. Ya, tidak itu aja. Iya. Jadi tujuan kita satu tidak hanya melindungi budaya tapi menjaga sumber mata air. Kita jaga, makanya kita juga kerjasama dengan relawan-relawan teman-teman itu yang suka kepada lingkungan. Kita menjaga dengan menanam pohon yang ada di situ. Jadi kita selalu menjaga apa itu tanaman juga kebersihannya. Jadi kebersihan kita warga sekarang setelah ada ini nggak mau, setelah wisata ini juga nggak mau tempatnya kotor. Nggih. Terus itu tadi kan terkait masalah kebersihan nggih Pak. Kebersihan yang ada di lingkungan sumber mata air itu tadi nggih. Untuk tetap dilestarikan dan tetap dijaga untuk keberlanjutan ke depannya ngoten nggih. Nah, dengan adanya hal tersebut itu apakah ada suatu pantangan atau tantangan tersendiri Pak? Mulai dari dulu emang harus dijaga atau emang dari niat masyarakat aja untuk melestarikan? Untuk niat apa itu kita nggak ada permintaan dari Sendang itu. Kita memang harus menjaga kelestarian alam. Karena kan tidak hanya Sendang Gede dan Sendang Jambu yang biasa untuk buat kegiatannya terkali, tapi semua Sendang yang ada ganti semua dijaga. Dengan kegiatannya kali itu pembangunan Sendang-Sendang itu selalu jadi. Terus untuk ini Pak, dengan adanya Sendang-Sendang ini kan pasti tempatnya suci nggih Pak nggih, karena kan sering dilakukan ritual itu tadi, adanya tradisi-tradisi oleh tokoh-tokoh agama ngoten nggih Pak. Itu di dalam Sendang ini tuh apakah ada larangan untuk orang lain masuk yang mungkin bagaimana atau ada pantangannya gitu Pak? Oh ngoten. Kalau di Sendang Jambu itu kan apa ya, yang jelas tidak boleh mandi langsung. Oke. Tapi di situ juga penyembuhan penyakit. Biasanya untuk mandinya di tengah malam di atas jam 12 karena airnya itu hangat kalau malam. Terus di Sendang Kidul itu tidak boleh mengambil air langsung dari sumber, makanya kita kasih pipa-pipa untuk biar jadi pancuran-pancuran, karena kalau diambil dari sumbernya itu langsung hilang airnya. Oh mati ngonten Pak? Iya hilang, nggak tahu hilangnya kemana, kan kasihan juru kuncinya nanti ritual lagi.
Terus yang di Sendang Gede itu banyak sekali yang tidak diperbolehkan. Pertama itu tidak boleh mencuci barang pecah belah kayak piring, gelas dan lain sebagainya. Kalau untuk pakaian boleh. Kedua tidak boleh bikin menangis anak kecil, itu nggak boleh. Ketiga tidak boleh mencela air, karena di Sendang Gede itu kadang airnya berubah warna. Pantangan-pantangan itu biasanya ada efek Dampaknya nonton gitu Pak. Yang ketiga tidak boleh untuk ritual cari nomor token. Pertanyaan terakhir nih Pak di ini gitu. Dengan adanya tradisi nyandran kali itu, apakah dari dulu hingga sekarang itu sebagai masyarakat Kandri ini itu merasakan dampaknya langsung terhadap adanya keberlanjutan sumber air nih? Jadi kalau waktu musim kemarau itu apakah sumber mata air ini bakal tetap ada atau ikut seperti musim kemarau semestinya? Sebelum ada PAM, Nih. sebelum ada PAM itu kalau musim kemarau semua warga kelurahan lain itu mandinya di sini. Apa itu kemarau panjang airnya tetap tumpah-tumpah. Semua apa itu sumber mata air di sini masih semua. Masih ada nih, Pak. Meskipun musim kemarau gitu Iya. ya, Pak. Semua pakai sumber mata air itu. Terus itu tadi Pak, untuk masalah terkait airnya itu ya Pak, apakah kayak pernah melimpahnya itu pernah berlebihan atau cukup ya mencukupi aja gitu Pak? Ya Airnya berlebih sendiri. ya, tiap hari itu berlebih. Makanya kita tidak kita semua alirkan. Oh, Ya, karena kita juga tidak punya sungai. Area persawahan, perkebunan di sekitar situ dari sumber mata air. langsung dialirkan, diirigasikan gitu nggih Pak? Oh, berarti itu untuk masalah pelestarian dengan sumber mata air itu dari adanya pohon-pohon di sekitar itu Iya, ya Pak? harus. Oh, Pohon itu kan harus tetap terjaga. Berarti nggak boleh ditebang, nggak boleh dirusak gitu nggih Pak? Sekarang kita apa itu sakralkan. Oh, Di semua pohon-pohon yang ada di sini kita kasih air putih. Jadi orang itu tahu kalau itu tidak boleh. ya Bapak kan jaga kebersucian. Besar kita kasih air. Baik Pak, mungkin sekian nih Pak wawancara dan informasi dari Bapak sudah sangat banyak sekali saya terima. Sekian wawancara dari saya. Mohon maaf nih Pak apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya. Mungkin cukup. Terima kasih Bapak. Oke guys, itu tadi hasil wawancara dan hasil rekonstruksi dari aku. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.
Thank